Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mohon maaf Pak, menunggu waktunya sebentar. Ya, saya ingin bertanya saja Pak. Ya akhir-akhir ini Pak, saya ada beberapa masalah Pak dalam hal pembelajaran di kelas saya ini Pak. Ya, bisa Bapak ceritakan permasalahan apa yang Bapak alami selama di kelas? Oh jadi Pak, di akhir-akhir ini Pak, di kelas saya ini beberapa siswa Pak, hampir 50% lebih ya Pak ya. Itu kebanyakan siswa saya ketiduran Pak di kelas Pak, pada saat saya mengajar. Kurang antusiasnya Pak untuk menerima pembelajaran olahraga saya ini Pak. Gitu, Pak. Karena jamnya di jam siang Pak. Jamnya di jam siang. Iya. Jadi antusias belajar anak kurang. Iya Pak. Jadi Bapak harapkan kedepannya seperti apa untuk anak Bapak supaya lebih antusias lagi dalam belajar di kelasnya? Iya Pak. Ini kan pertama Pak, kenapa kebanyakan tidur ya Pak ya? Karena mungkin metode pembelajaran saya yang kurang menarik ya. Karena mungkin terlalu berpusat kepada saya sebagai guru. Mungkin nanti ke depannya saya akan melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid Pak. Mungkin menggunakan beberapa metode-metode yang akan saya lakukan Pak. Ya, itu salah satunya. Apa kemungkinan yang lain sehingga anak tadi tertidur di dalam kelas selain metode atau yang lainnya atau suasananya atau gimana waktunya mungkin? Iya Pak. Karena kan kita belajar itu Pak di 678 Pak, di jam 678 itu perkiraan Pak jam 2, jam 3 sampai jam 4 Pak perkiraan. Itu kan suasananya itu biasanya kalau anak-anak itu tidur siang Pak. Kalau biasa dia mungkin waktu SD atau SMP sehingga terbawa di saat dia kelas 10 ini Pak. Jadi menurut saya ada beberapa metode pembelajaran yang harus saya ubah Pak. Misalkan yang dulunya saya berpusat kepada guru, ini mau saya ubah menjadi metode yang bersifatnya PBL dan menggunakan resiprokal Pak. Apakah metode itu yakin Bapak laksanakan atau memang sudah dapat kedepannya membangkitkan antusias belajar anak sehingga tidak tertidur lagi di dalam kelas? Iya Pak. Dengan metode PBL di sini Pak, anak-anak itu nanti akan menemukan pembelajaran yang berbasis masalah Pak. Jadi anak-anak itu selalu berpikir kritis, di mana seluruh siswa itu nanti semuanya akan berperan aktif Pak, berperan aktif, menemukan di mana masalahnya, bagaimana kolaborasinya. Nah setelah itu, kenapa saya menggunakan juga metode resiprokal? Karena kan sini supaya aktif semuanya, kita kan ada 4 baris nih Pak, 4 duduk. Nanti insya Allah akan saya bagi Pak, saya bagi menjadi dua kelompok sebagai tim penilai, 2 kelompok sebagai tim pelakukan yang menggerakkan Pak. Kemudian juga ada metode yang saya lakukan yang kedua Pak, metode ice breaking Pak, ice breaking dengan kolaborasi bersama guru seni budaya. Gitu Pak. Jadi selama ini tugas-tugas yang Bapak berikan ini apakah sudah bisa menumbuhkan antusias tadi sehingga tidak tidur? Apakah ada tugas-tugas yang sudah bisa Bapak ceritakan, tugas-tugas yang sudah dilaksanakan? Iya Pak. Belakangan ini Pak, setelah saya praktekkan beberapa di kelas lain ya Pak ya, atau di kelas yang sudah saya lakukan ini, alhamdulillah Pak sudah mengalami kemajuan atau peningkatan. Setelah saya mengubah metode mengajar saya yang dari pertamanya metode yang berpusat pada guru dan metode ceramah saya ubah menjadi metode yang berpusat pada siswa. Kemudian dengan menggunakan metode BBL, resiprokal, kemudian kolaborasi dengan guru seni budaya. Di sini anak-anak menggerakkan gerakan olahraga Pak sambil menggunakan musik Pak. Musik ini seperti musik-musik viral-viralnya sekarang Pak. Selain anaknya jenuh kan, kalau musik zaman dulu kan takutnya ngantuk lagi Pak. Jadi saya mencoba untuk menggunakan musik-musik yang terbaru, yang viral, TikTok atau Zumba, aerobik. Jadi setiap gerakan-gerakan apapun, baik itu gerakan yang lempar bola atau gerakan ice breaking, apabila dipadukan dengan musik, maka siswa lebih antusias Pak dan lebih semangat, energik gitu. Jadi rencana ke depan seperti itu Pak. Ada senam, Zumba, kemudian PBL. Ya. Apakah ada lagi Pak selain itu rencana Bapak ke depannya? Rencana saya ke depannya banyak lagi Pak. Yang penting saya mengkonsistenkan yang ini dulu Pak. Nanti apabila misalkan ini belum berhasil, saya akan mencoba juga metode-metode yang lain Pak. Metode yang diferensiasi atau metode KSE atau dengan metode periksa diri. Itu banyak Pak metode-metode yang jelas kan. Pertama ini saya mencoba metode yang itu dulu Pak. Saya konsistenkan dulu itu. Apabila nanti ada masalah lagi, saya akan tidak lanjut pekerjaan dengan Bapak.
seperti bertahap gitu Pak ya. Iya Pak, Sendiri- berproses dulu Pak. Ya. Siap. Ya. Apa ide Bapak, kemudian perubahan yang Bapak lakukan ke depan ini saya mendukung. Ya, Ini Pak. bagus, semangat untuk Bapak. Jadi untuk komitmen Bapak dalam melaksanakan perubahan ini atau rencana ke depannya seperti apa? Insya Allah komitmen saya ini saya akan berkolaborasi dengan pimpinan saya Pak, mungkin Bapak Kepala Sekolah, dengan rekan sejawat, pada guru-guru sesama guru olahraga, kemudian kepada guru mata pelajaran lainnya, serta saya ingin juga kolaborasi dengan orang tua pada kita ke depannya Pak. Karena dalam kesuksesan pendidikan ini tidak hanya bisa dari guru mata pelajaran saya Pak, tapi juga kerjasama semuanya Pak, semua stakeholder harus kerjasama dalam memajukan pendidikan ini Pak. Setelah Bapak berkolaborasi, bagaimana tanggapan rekan sejawat Bapak atau kepala sekolah dalam menanggapi hal ini? Ya Pak. Jadi setelah saya melakukan metode itu dan kolaborasi itu, pertama metode dulu ya Pak. Di tanggapan teman-teman saya Pak atau rekan sejawat saya ada tanggapan yang positif, ada tanggapan yang negatif Pak. Positif adalah teman-teman rekan sejawat itu menerima hal yang baru. Oh ini bagus, ini unik, keren, tidak ngantuk kan. Masa itu anak-anak aktif untuk menggerakkan gerakan tersebut. Nah, yang kedua ada teman-teman yang negatif Pak. Misalnya kita nih di kelas A, tiba-tiba di kelas B belajar teori, kita kelas A SBP atau apalah yang hubungan dengan musik, itu dianggap Pak, oh ini ribut sekali kelas ini, sehingga mengganggu saja, sehingga dia metode apa yang kamu pakai ini, dia tidak mau menerima kemajuan Pak. Jadi di sini saya sangat perlu dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat dan lain-lainnya lah, supaya ini melakukan kolaborasi yang menjadi tujuan kita bersama, supaya jadi tidak ada yang ibaratnya tuh simpang siur lah. Ya. Metode apa yang dipakai ini, oh ini apa metode apa, salah ini tadinya, takutnya itu Pak. Ya, tentunya rekan sejawat tadi bisa menerima metode dari Bapak karena Bapak sudah menjelaskan Ya. kepada rekan sejawat dan kepala sekolah ya Pak ya. Iya siap Pak. Saya selalu sebelum melakukan kegiatan ini, contohnya misalkan melakukan menggunakan sistem Pak, atau musik kalau dengan guru budaya, saya sebelum melakukan itu saya konsultasi dulu dengan pimpinan saya sekolah, dengan lokasi saya kan, dan rekan-rekan sejawat bagaimana. Oke, coba dulu siapa tahu kan bisa mengubah jam siang itu menjadi jam energik Pak. Ya. Nah, apabila kita jam siang tapi ibaratnya pembelajarannya monoton, pembelajarannya seperti pembelajaran zaman dulu, itu siswa banyak ngantuk Pak. Apalagi siswa sekarang kan zamannya udah beda Pak, zaman era digital, abad 21. Yang saya sangat setuju dengan pendapat Bapak, rencana Bapak ke depannya mudah-mudahan dapat dilaksanakan dengan maksimal Pak, dengan penuh semangat. Oh, amin Ya. Pak, amin. Mudah-mudahan Ya. saya bisa melakukannya dengan baik Pak. Ya, ada perubahan yang lebih maksimal lagi terhadap pembelajaran siswa di kelas sehingga tidak lagi ada siswa yang tertidur dalam pembelajarannya Pak. Iya Pak. Walaupun setelah saya lakukan beberapa itu ya Pak ya, tetap aja Pak ada terdampak 1, 2, 3 orang lah Pak yang masih tidur, entah itu karena manajemen waktu saat dia tidur atau karena dia mungkin ada pekerjaan lainnya sebelum dia sekolah atau apa, mungkin ada beberapa faktor-faktor juga Pak yang mungkin saat ini belum saya ketahui. Ya, mudah-mudahan dengan adanya rencana ke depan Bapak ini semuanya bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang maksimal dan menyenangkan dalam pembelajarannya sehingga anak tidak ada lagi yang tertidur dalam kelas Pak. Iya, iya Pak. Amin. Mudah-mudahan Pak. Iya. Karena kalau pada saat mau belajar olahraga tapi siswa tertidur Pak, kayaknya kurang asik lah ya. Iya. Ibaratnya kan kita main bola nih 11 orang, tiba-tiba tidur 2, masa 9 aja yang main, kan seperti itu. Iya. Saya mengerti ini maksud Bapak. Iya Pak. Kalau semangat Pak, mudah-mudahan bisa mengubah sesuatunya lebih bagus lagi. Ya. Iya Pak. Gitu. Siap. Ya. Oke. Ya, laksanakan maksimal mungkin Pak nanti Ya, siap, di Pak. pembelajaran selanjutnya. Ya. Siap. Itu dari saya. Ya. Sementara di kelas Bapak yang mengikuti pembelajaran yang sudah ini Pak, kan tidak semuanya tertidur Pak. Yang antusiasnya seperti apa di kelas Bapak? Nah, jadi antusiasnya ini Pak ada beberapa dia pertanyaan. Bapak resiprokal itu apa Pak? Kan ada banyak kan baru kita tahu kan apa itu resiprokal, apa itu ya. Karena kan selama ini kan kita metode pembelajaran, kita kan ada beberapa metode ada 4 kan yang kita kenal selama ini yang abad 21 kan.
ada namanya DBL, apa DBL, Inquiry Learning, kemudian ada DBL, Project Based Learning, kemudian ada DBL, Discovery Learning, dan ada Program Based Learning. Nah, jadi Pak ada 4 itu saya jelaskan kepada siswa Pak. Apa sih inquiry itu? Inquiry berdasarkan penelusuran, pengetahuan sampai mana sih kamu mengetahui tentang itu. Misalkan siapa tahu basket? Tangan. Ayo, tidak tahu silakan sorry basket. Nah, kemudian ada juga saya menjelaskan pada anak apa sih discovery learning, belajar berdasarkan penemuan. Misalkan nih, oh pada bola voli hanya ada servis bawah, servis atas. Apakah kalian bisa menemukan servis lain? Ternyata bisa Pak. Ada apa? Servis samping Pak. Oh samping. Kalau sedangkan kita kan masih bawah atasnya. Dan ada samping Pak. Samping. Kayak main tenis itu Pak. Forehand. Ya. Nah, saya itu kan setelah dia melakukan inquiry discovery, itu dia bahwa problem Pak. Problem. Pesan terus ini permasalahan apa yang sering terjadi pada permainan itu, ya, basket, volley dan lain-lain. Dia kritis Pak, menemukan masalah-masalah apa sih terjadi. Gak mungkin kan ibaratnya tuh anak belajar langsung bisa, pasti ada masalah dalamnya, pasti ada yang langsung, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada beberapa kali, bahkan ada yang gak bisa Pak. Apa sih? Dan semua silakan temukan masing-masing, silakan temukan jawabannya. Nah, disitulah masuk dalam PJBL Pak. Project menemukan masalah menemukan sebuah produk ya Pak. Iya, menemukan masalah itu Pak. Oh, ternyata masalahnya ini. Lalu dia bikin produk, bagaimana supaya ini bisa teratasi semuanya Pak. Alhamdulillah setelah saya jelaskan tadi tentang inquiry, discovery, problem dan project, di situ saya langsung masuk ke langkah 2 Pak. Jadi saya menggunakan metode kombinasi antara pembelajaran directly dengan reciprocal tadi Pak. Jadi reciprocal ini, kenapa reciprocal Pak? Supaya ini aktif Pak. Misalkan satu siswa melakukan, satu siswa menilai Pak, mengamati. Contoh misalkan, siswa silakan ambil bola, passing bola voli 1 menit. Si B tolong amati, passingnya baik atau benar, begitu tidak? Dia menilai. Jadi per menit bergantian. Berarti Bapak ini di kelas dan di luar kelas di lapangan. Iya Pak. Menjalankan metode ini tadi. Iya Pak. Karena kalau hanya olahraga itu Pak 1 jam teori 1 jam lapangan Pak. Iya sih. Biasanya kayak gitu Pak. Ada juga apabila misalkan hujan Pak. Ada apabila hujan Pak. Bagaimana menanggulanginya? Iya Pak. Tadi Bapak kan punya metode yang harus ada penggabungan metode. Iya. Bagaimana seandainya ada hujan atau sesuatu hal yang lain? Iya. Misalkan ada hujan ya Pak, karena kita musim hujan, jadi di saat hujan itu Pak, saya mencoba di dalam kelas dan konsisten dengan bola modifikasi Pak. Tidak mungkin saya di kelas menggunakan bola basket yang benar atau bola voli tidak, tapi dengan menggunakan bola modifikasi misalkan kayak balon atau bola plastik. Jadi Pak, alat olahraga itu Pak tidak pasti harus menggunakan dengan alat-alat yang sebenarnya, tidak. Contohnya Pak, kayak kalau peluru misalkan. Saya kemarin menggunakan mencoba metode pembelajaran ESL Pak. Coba metode kalau peluru Pak, jangan itu dalam kelas Pak. Kalau peluru nggak mungkin peluru beneran pada dalam kelas. Dilempar hancur keramik Pak. Tapi menggunakan bola tenis Pak sebagai alat modifikasi. Yang penting kan tekniknya yang kita ajari Pak. Masalah dia secara keterampilan bisa atau tidak itu urusan belakangan setelah kita di lapangan. Yang jelas kita kan menjelaskan secara keterampilannya seperti apa, teorinya seperti apa. Jadi kalau hanya hujan bisa di kelas Pak. 2 jam habis di kelas. Jadi dari metode Bapak tadi, cerita Bapak, kayaknya ini sudah anak-anak pasti sudah semangat di situ. Mungkin dari sekian anak tadi yang mengalami ngantuk itu mungkin dari dia mungkin ada ketiduran itu, mungkin ada masalah di rumah Pak, mungkin begadang atau membantu orang tuanya Pak. Nah itu Pak yang saya mencoba Pak. Mengapa saya ingin melakukan beberapa pendekatan dengan orang tua? Misalkan kenapa sih sering ngantuk terus nih? Saya ingin sekali kolaborasi dengan orang tua. Misalkan orang tua bisa datang, saya akan mengalah Pak, mencoba menelusuri ke rumah orang tuanya, atau misalkan melalui ketua kelas lah dulu kan, karena kan takutnya kan terkejut orang tua kalau langsung guru kan,
mungkin ketua kelas, ayo coba cek teman kamu saya si Udin, kenapa sering ketiduran, apa sih yang sering dilakukan malam hari. Biasanya kalau yang sering ketiduran bisa atlet pak, atlet biasanya. Kenapa? Oh karena sore latihan, malam latihan, malam latihan. Dan waktu tidurnya itu pas jam pelajarannya pak. Biasanya atlet dan orang yang emang sering begadang pak, karena hobinya main game. Ya, itu bisa dimaklumi kan? Atlet tadi ketidur. Iya pak, kalau saya kan pertama kan menanyakan dulu. Ternyata kan pas sudah ditelusuri oleh ketua kelas dan saya juga menanyakan, ternyata dia ini pak, sore latihan pak, habis pulang sekolah kan jam 4 pak, sore langsung latihan pak, malam terkadang bisa berlipat lagi pak. Terkadang waktu untuk belajar itu hampir nggak ada. Nah ini pak. Kendalanya di situ kayak. Iya pak, karena dia mungkin persiapan Pogda itu pak. Tentunya bapak sudah mengetahui itu dan punya solusi. Ya. Bagaimana tidak lanjut bapak ke depannya pasti sudah mengetahui bapak kan tadi salah satunya dengan metode pembelajaran. Ya. Kemudian kedua mungkin manajemen waktunya pak. Ya, manajemen waktunya mungkin juga. Iya pak. Sudah juga dikonsultasikan dengan anak tadi pak. Iya siap pak. Kemudian tadi anak tadi temannya sudah menjenguk atau menanya-nanya dengan temannya tadi kenapa ketiduran tadi, ternyata sudah dijelaskan seperti itu. Jadi sudah ada kelihatan, jadi kedepannya tinggal mempoles supaya lebih antusias lagi anak dalam melakukan pembelajaran sehingga tidak ada tertidur lagi di dalam kelasnya. Iya pak, harapan saya sih pak seperti itu pak. Harapan saya sih seperti itu. Semoga nanti ke depannya dengan kita melakukan perhatian yang lebih pak, mudah-mudahan anak-anak itu tidak lagi tiduran di kelas. Karena terkadang pak ya, kalau hanya anak itu ketiduran atau anak itu tidak antusias dalam belajar, itu biasanya pak kurang perhatian gitu saja pak pada waktu itu. Biasanya kalau yang saya alami akhir-akhir ini pak, mungkin menurut bapak seperti apa? Jadi pendapat bapak perhatian tadi memang kita melakukan pendampingan dulu kan, ditanya-tanya, pendekatan. Mungkin dia ada masalah pribadi atau seperti tadi kan dijelaskan, jadi kita bisa menyelami lah perasaan anak tadi. Jadi saya ini pak harus mencoba menjadi guru sebagai teman guru sebagai teman atau guru sebagai orang tua gitu kan, supaya dia tidak ada segan-segan untuk bertanya kepada saya kan, misalkan kenapa kan, karena juga beberapa faktor lain pak saya tanyakan kepada siswa lain, kenapa ketiduran itu karena faktor nggak sarapan pak. Ya, sarapan, nggak makan, gitu. Jadi lemas nih. Iya. Lemas, ngantuk, pak. Kurang semangat. Sering terjadi, pak. Ya, tapi di kelas kan mungkin ada setelah metode-metode yang sudah dilaksanakan, kemudian sudah ada pendekatan, kemarin ini tinggal poles lagi, mungkin tidak ada lagi ya, kurang sudah pak. Iya pak, alhamdulillah pak kurang. Mungkin sudah, insya Allah sudah hilang semua pak. Ya. Karena kita harus energi terus pak. Kita bikin ibadah pembelajaran yang bersifat kinetik pak, kinetik. Jadi ada setiap pertemuan ini ada perencanaan, ada metode-metode, ada perubahan yang dan wajib saya evaluasi pak, karena kan tidak semua yang sudah kita rubah ini selalu berhasil, tidak. Karena satu saat pasti ada evaluasi. Nah insya Allah berhasil. Tidak lanjutnya, setiap kita melakukan perubahan. Iya. Bagaimana presentasi tadi pak, apa ini jadi ada apa yang mesti dilakukan lagi seperti itu lah. Iya pak. Ya, saya mendukung dengan rencana bapak ke depannya, mudah-mudahan bapak selalu semangat dan apa yang direncanakan berhasil hingga anak-anak tadi maksimal dalam belajarnya pak. Amin. Semangat. Ya. Nah itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada bapak. Ya. Tentunya bapak sebagai seorang guru, kita sebagai seorang guru juga mengetahui hal-hal apa saja yang harus kita lakukan di dalam kelas, di lingkungan sekolah untuk mencapai anak yang berprestasi, belajar yang berkualitas, gitu teh. Ya. Saya sangat terima kasih banyak sekali ya bapak ya, bapak sudah memberikan saya coaching ya. Alhamdulillah saya sudah menemukan jawaban saya juga, dan insya Allah saya akan konsisten pada komitmen menemukan inovasi pembelajaran yang terbaru pak, supaya anak tetap semangat walaupun di jam siang pak, jam siang ke sore pak, karena SMK kan siang ke sore pak, sampai jam 4 sekolahnya pak. Ya, mudah-mudahan tetap semangat pak. Ya, alhamdulillah pak. Mudah-mudahan semangat ya dalam memudahkan dalam melakukan kegiatannya. Ya,
Makasih banyak Pak. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa? Tempat kegiatan coaching ini bagaimana perasaan Bapak? Alhamdulillah, di sini saya mendapatkan perubahan yang signifikan. Yang tadinya saya galau, tidak tahu jawabannya apa, dan akhirnya karena Bapak, saya bisa menggali kondisi diri saya sendiri dan menemukan jawabannya itu Pak. Alhamdulillah Pak, siap. Bagus sekali, mudah-mudahan bisa dipraktekkan, Iya, bisa amin. diprogramkan selanjutnya untuk mengubah pembelajaran yang lebih giat lagi, lebih bagus lagi, sehingga tidak ada lagi anak-anak yang tertidur di kelas. Amin. Semangat semuanya. Amin. Amin. Siap Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Ya, Semoga Bapak sehat selalu Bapak. sama-sama Pak. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Oke. Enggak langsung aja. Nanti dulu. Langsung ya? Iya. Iya. Ya, terima kasih Bapak. Tadi pelaksanaan coaching antara Bapak Widianto sama Pak Toto sudah berjalan dengan baik. Antara coach dan juga coaching sudah terjalin kemitraan seperti ngomong sama teman sendiri ya. Alhamdulillah. Ya. Dan juga permasalahan yang Bapak kata tadi yang tentang apa Pak? Pembelajaran. Iya, yang ketiduran di kelas Oh itu. iya. Iya, mudah-mudahan Anak belum di kelas Iya. terus bisa jam siang. iya, strateginya dapat dijalankan dengan baik di Amin. sekolah Bapak. Itu saja sih Pak. Oke. Sedikit Bapak masukan dari saya. Ya, terima kasih banyak Iya. Ibu. Ya. Sama-sama